Dari MSKJ 41 Yogyakarta 101,3 Star Jogja FM, your information channel. Selamat siang, halo apa kabar Anda pendengar? Di siang kali ini ada di program Bincang Spesial persembahan dari Harian Jogja kerja bareng dengan Satgas COVID-19, dan program ini disiarkan oleh Star Jogja FM 101,3 FM. Anda sekarang berada di program ini sampai dengan hampir sejam ke depan untuk menyimak satu tema menarik terkait dengan pembelajaran tatap muka yang ini akan digelar atau bahkan sudah digelar. Saya akan tanyakan kepada yang bertanggung jawab di wilayah Yogyakarta terkait dengan PTM aman dan sehat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Saya bersama dengan Pak Budi Asrori, Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang Mas Dini, selamat siang pendengar Star Jogja 101,3 FM. Sehat Pak Budi ya? Ya, alhamdulillah sehat Pak. Pak Budi, langsung saja saya tembak ini Pak. Terkait dengan pendidikan tatap muka, saya sebutnya langsung PTM aja lebih gampang ya. Orang langsung ngehnya. Untuk Kota Yogyakarta, update terkininya seperti apa Pak? Ya, pembelajaran tatap muka ini secara garis besar dilaksanakan sesuai dengan kondisi paparan COVID yang ada di suatu daerah. Nah, untuk Kota Jogja sebetulnya sejak tanggal 6 Desember atau 7 Desember ya, 2 minggu yang lalu sudah pada level 3 sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri. Maka untuk level 3 itu, level PPKM level 3 ini, sekolah dapat dilaksanakan pembelajaran tatap muka dengan kapasitas maksimal adalah 50%. Namun pada minggu pertama ini kita melakukan koordinasi dengan sekolah, tidak langsung serta-merta melaksanakan pembelajaran tatap muka, tapi kita koordinasi internal dengan seluruh satuan pendidikan SD SMP sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan konsolidasi ya, seperti menyiapkan sarana prasarana yang ada di sekolah, walaupun sebetulnya sekolah sudah siap untuk jenjang SD SMP ini. Ya, tapi kita perlu mengupdate lagi, merefresh lagi, karena kita melakukan verifikasi terakhir bulan April ke seluruh sekolah SD dan SMP. Nah, April kemudian kita melaksanakan simulasi di beberapa sekolah, 10 sekolah pada April, Mei, Juni selama kurang lebih 3 minggu. Kemudian pada bulan Juni, Juli terjadi lonjakan yang cukup drastis sehingga ada PPKM darurat dan PPKM selanjutnya di bulan Juli, Agustus, dan alhamdulillah setelah tanggal akhir-akhir Agustus menurun sehingga kita ada statusnya yang berbeda. Nah, kita selama minggu-minggu pertama kita melakukan evaluasi terhadap keterpenuhan standar kesehatan sekolah untuk pelaksanaan protokol kesehatan, pelaksanaan pembelajaran tatap muka sesuai dengan juga surat keputusan bersama 4 menteri, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan di tanggal 30 Maret. Nah, langkah-langkah menyiapkan itu. Yang kedua, kita juga koordinasi dengan orang tua wali murid sekolah-sekolah untuk mohon minta persetujuan jika anaknya setuju untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ini memang sudah diatur dalam SKB 4 Menteri tersebut. Ya, itu. Nah, kemudian kita juga melaksanakan koordinasi intensif dengan pemerintah DIY, dalam hari ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, terkait dengan tindak lanjut dari instruksi gubernur, kemudian instruksi wali kota yang merupakan derivasi dari instruksi Menteri Dalam Negeri tadi. Nah, kemudian tanggal berapa Mas? Berarti tanggal 13 ya. Tanggal 13 sampai kurang lebih seminggu sampai tanggal 17 atau yang bahkan ada yang sampai tanggal 20. Sekolah kan agendanya adalah PTS. Iya. Penilaian tengah semester atau mid semester lah gitu ya. Nah, beberapa sekolah kemarin memang ada yang melaksanakan secara tatap muka, anaknya datang ke sekolah, tapi sebagian besar sekolah melaksanakan dengan daring. Nah, itu kondisinya seperti itu ya. Kita memang belum mengatur untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka secara detail. Kemudian pada tanggal 15 September ada surat dari Bapak Gubernur DIY kepada Bupati Wali Kota DIY bagaimana kebijakan pendidikan pada pemberlakuan
pembatasan kegiatan masyarakat level 3. Nah, intinya boleh dilaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, dengan adanya surat Pak Gubernur tanggal 15 September, berarti baru seminggu yang lalu ya. Rabu juga harinya kami mendapatkan instruksi juga surat Pak Wali kepada kami ya, tanggal 17 September ya, hari Jumat, untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, ini sebetulnya kami dari hasil yang sehingga minggu ini memang sebetulnya dari sisi aspek legalitas boleh dilaksanakan pembelajaran tatap muka. Intinya seperti itu. Sudah boleh, tidak wajib tapi sudah boleh. Tapi kita melihat aspirasi masyarakat juga, Mas, ya, bahwa hasilnya ternyata lebih dari 90% orang tua wali murid setuju untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Anaknya setuju untuk hadir dalam pembelajaran tatap muka. Ya, ini dari hasil menyodorkan surat persetujuan kepada orang tua wali murid. Demikian juga insya Allah seluruh sekolah saat ini pada saat itu juga sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kecuali yang PAUD TK memang kami belum melakukan verifikasi, ya. Okay. Tapi kalau SD dan SMP sudah siap semuanya. Nah, itu gambaran awalnya ya, sehingga memang sekolah-sekolah sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka sejak hari Senin. Kami juga ada surat edaran juga pada hari Senin tanggal 20 September menindaklanjuti dari surat semacam instruksi lah kepada kami terkait dengan pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah. Oke, artinya boleh melakukan PTM. Ya, dan kami memang tidak melakukan uji coba. Dalam arti hanya beberapa sekolah. Oke. Tapi sekolah yang sudah siap dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka. Toh kami sudah melaksanakan simulasi atau uji coba pembelajaran tatap muka di bulan April, Mei, Juni selama kurang lebih 3 minggu tadi dengan pada 10 sekolah. Sedikit flashback ke soal simulasi tadi Pak Budi. Apa yang kemudian menarik disampaikan dalam perbincangan siang kali ini dari simulasi kemarin? Apakah memang respon masyarakat bagus mengizinkan anak untuk kembali sekolah? Ya, di masa kemarin pun sekitar 85% pada waktu uji coba bulan April pun sudah setuju untuk masuk. Ya, kemudian kami memang istilahnya kami bukan pembatasan, tetapi ada aturan-aturan baru terkait dengan pembelajaran tatap muka pada masa pandemi ini. Antara lain jumlah yang hadir di sekolah kita batasi. Ya, kalau di aturan maksimal 50%, kami hanya sekitar 30%-an saja. Ya, atau bisa 50% per ruang, tetapi yang masuk misalnya kelas 7, 8, 9 itu ya masuk hanya kelas 7 saja, hanya 50% dari kelas 7. Ya, berarti dari daya tampung sekolah kan 1/6 kalau seperti itu ya. Nah, itu. Atau kelas 7 semua masuk berarti kan hanya 30%-an, Mas, tidak sampai 50%. Kemudian waktunya juga kami batasi, tidak mengenal shift, maksimal hanya 3 jam saja ya. 3 jam per hari? Ya, 3 jam per hari, udah itu selesai, nggak ada shift-shiftan lagi. Evaluasinya apa? Memang diperlukan energi, effort, upaya yang lebih dari sekolah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka tersebut. Ya, istilahnya memang ini melelahkan juga bagi Bapak Ibu guru, karena semuanya harus siap lah. Kalau hanya 50% guru atau WFH-nya di WFH 50%, kewalahan guru saya kira. Itu fakta yang terjadi seperti itu. Oke. Nah, terkait dengan sarana dan prasarana protokol kesehatan di sekolah, tentu saja sudah sangat mendukung ya Pak ya? Ya, hasil evaluasi kita semuanya sudah memenuhi syarat. Istilahnya dari SKB 4 Menteri itu sudah memenuhi daftar periksa. Ya, kami sudah memeriksa bagaimana sarprasnya, seperti ketersediaan masker di sekolah. Kemudian yang kedua termogan. Walaupun termogan itu sekarang sudah relevansinya agak berkurang ya, termogan itu ya, untuk memeriksa suhu ya. Tapi kan untuk memeriksa yang suhunya berlebih, karena sekarang gejala COVID kemarin juga tidak harus demam juga. Betul. Kemudian yang ketiga misalnya dari sarpras, bagaimana pengaturan physical distancing di setiap ruang itu harus ada juga. Ya, ketersediaan untuk cuci tangan, wastafel, ya. Kemudian juga sekolah harus memiliki gugus tugas. Kalau itu sudah ada semuanya. Juga SOP-nya, Mas. SOP bagaimana mengantar, menjemput,
SOP yang ada di dalam kelas seperti apa, itu sekolah juga harus ada. Kami sudah ada panduan untuk membimbing sekolah agar sekolah dapat melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Sudah kita siapkan sejak bulan Desember 2020 sebetulnya. Berbagai macam SOP itu. Ya. Dan sudah tersosialisasi dengan bagus kepada sekolah-sekolah. Sudah kita bakukan, namanya ada buku saku dari Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga pemerintah Kota Yogyakarta ini sudah kita sampaikan ke sekolah semua. Oke, tantangan dari sekolah dalam menjalankan protokol kesehatan selama evaluasi kemarin apa sih Pak? Evaluasi kita sebetulnya ya semuanya harus taat pada protokol kesehatan. Ya, kemudian yang kedua kemungkinan timbulnya kerumunan, terutama untuk sekolah-sekolah yang jenjangnya lebih yang tinggi, SMP dibanding SD, kemungkinan potensi kerumunan itu lebih berpotensi pada SMP. Oh gitu. Ya. Okay. Kalau SD insya Allah ya SD ya datang diantar orang tua, cuci tangan, cek suhu, langsung masuk ruangan. Di sana 2,5 jam sampai 3 jam, setelah itu keluar. Jadi mobilitas anak juga sangat terbatas sekali di kelas itu. Ya, ini sangat beda dengan PTM sebelum Covid itu. Ya, anak-anak bisa bermain, berlari-lari untuk anak-anak kelas rendah itu, kelas 1, kelas 2, 3 SD. Yeah. Tapi dengan kondisi seperti ini nggak bisa. Oke. Itu juga agak menyiksa anak-anak juga. Nah, kalau SMP tadi semangat berkerumunnya masih cukup tinggi ya Pak ya? Yang nggak bisa kita antisipasi ketika sudah pulang sekolah misalnya. Oke. Iya, ini kan makanya kita mengantisipasi pada waktu simulasi kemarin kita guru melakukan pengawasan di radius sekitar berapa ratus meter dari sekolah. Jangan sampai ada terjadi kerumunan. Ada pengawasan dari sekolah? Iya, secara simultan melaksanakan pengawasan di sekitar itu, tapi kan kita juga tidak bisa mengawasi terus. Betul. Istilahnya digusah, ayo pulang gitu ya. Iya. Nah, kalau kemudian perintah dari Pak Wali sudah datang, sudah ada siap untuk melakukan PTM, artinya Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta ngebut untuk melakukan sosialisasi kepada sekolah nih Pak. Iya, sebetulnya kami tadi sudah rutin sosialisasi Mas. Oke. Sudah siap. Ini kan sebetulnya ada desakan juga dari masyarakat ya, sekolah-sekolah itu sangat antusias untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Banyak, apalagi yang TK. Yang TK kan belum. Ya, ini ada desakan karena ya ini sudah 18 bulan, 1,5 tahun lebih tidak ada pembelajaran tatap muka. Sudah pada tahap sampai gangguan psikis baik orang tua maupun anak karena terlalu lama di rumah. Itu yang saya tangkap dari informasi dari para orang tua itu seperti itu. Orang tua juga tidak telaten memberikan pendampingan belajar anak. Ya, tidak semua orang tua telaten. Ya, semua orang tua bisa melakukan pembelajaran kepada anak, mendampingi. Ini kan butuh kesabaran juga. Itu yang terjadi seperti itu. Anak-anak juga sudah bosan di rumah. Iya. Itu. Ya. Nah, ketika misalnya ini sudah siap untuk menggelar PTM, artinya sekolah pun juga sudah harus siap untuk membuka ini. Berarti semuanya akan dibuka SD SMP semuanya bareng-bareng atau hanya sekolah tertentu nih Pak? Ini kami waktu sosialisasi kemarin pada minggu pertama level 3, kami mensyaratkan sekolah tetap harus ada surat pernyataan sekolah siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Oh, ada. Iya, harus ada itu. Ya. Kemudian kami kan sudah pernah melakukan uji coba, Mas, ya, atau simulasi pada bulan April kemarin itu. Ya, simulasinya sudah cukup, kita sudah punya pengalaman. Sekarang situasinya berbeda kalau kami hanya membuka 1 atau 2 sekolah saja untuk uji coba. Nanti yang enggak kebagian untuk melakukan uji coba mesti pada protes. itu yang ada iren gitu ya Pak? Ya, protes kenapa sekolah saya enggak masuk kan gitu. Oke. Nah, makanya kami sebenarnya tidak ada istilah untuk uji coba, tapi sekolah yang siap maka dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka. Oke, parameter sekolah siapnya sekolah itu seperti apa nih Pak? Dari pasti dong ada ada daftar periksanya, sudah ada, kami sudah melakukan verifikasi. Boleh dong Pak diceritakan verifikasi yang seperti apa, daftar verifikasinya? Ya, salah satu contohnya adalah ketersediaan tadi sudah saya sampaikan tadi, ya, wastafel, termogan, masker. Ya, kemudian ada penanda physical distancing. Oke. Nah, kemudian juga ada SOP-nya, SOP di dalam kelas seperti apa,
ketika mengantar, ketika menjemput seperti apa. Itu harus ada semuanya. Ada tim tim gugus anti Covid di situ sudah terbentuk. Tugas-tugasnya sudah ada pembagian tugas dengan baik, itu sudah diatur semua dalam SKB 4 Menteri tersebut menjadi daftar periksa. Itu harus dipenuhi oleh sekolah. Nah, yang paling menantang dari sekian banyak parameter tadi dari sekolah apa nih Pak yang rada susah dipenuhi dulu awal-awal gitu? Yang lebih banyak pada hal-hal yang membutuhkan pembiayaan. Itu yang agak sulit. Yeah. Pemeriksaan wastafel. Oke. Itu kan settingannya wastafel itu kan sebetulnya harusnya sejak bangun sekolah, bangun gedungnya, tetapi ketika kayak gini kan berarti harus ada modifikasi. Iya. Itu yang agak sulit ya. Dan itu terjadi lebih banyak pada sekolah swasta. Karena memang kalau sekolah negeri kan sudah ada bantuan wastafel dari pemerintah, tinggal sekolah bangun sendiri wastafelnya, itu wastafel termogan. Nah, itu yang di problem kemarin terutama yang terkait dengan fisiknya. Oke. Kalau SOP tadi Pak, saya penasaran dengan SOP misalnya mengantar. Ini seperti apa sebenarnya yang harus orang tua pahami dan pendengar kita pahami Pak? Ya, memang ini untuk SD misalnya wajib diantar oleh orang tua. Kemudian orang tua tidak boleh menunggu di sekolah. Ya, begitu sistem apa namanya? Menurunkan langsung pergi. Drop gitu ya. Drop. Drop. Ya, tinggal. Langsung tinggal gitu aja. Menjemputnya juga harus antri, tidak boleh ada kerumunan seperti itu. Ini contoh-contohnya seperti itu, Mas. Nah, kalau di SD kan kadang-kadang orang tua kan ngobrol dulu gitu. Nah, sekarang nggak boleh gitu ya? Nggak boleh. Pokoknya sekolah harus tegas mengkomunikasikan hal tersebut kepada orang tua ya, Pak. Ya. Nah, kalau kemudian setelah si anak dinyatakan lolos untuk boleh masuk ke sekolah, ini di dalam kelas SOP-nya seperti apa, Pak? Gini, Mas. Saya tambahkan dulu sebelum menjawab pertanyaan itu. Oke. Ya, jadi kami nanti kan kalau itu lebih banyak ke materi pembelajaran kayak apa gitu ya. Nanti ada tahapan-tahapannya. Kami juga melakukan sosialisasi ke sekolah agar setiap hari sekolah melakukan screening kepada anak. Ya, untuk yang besok masuk misalnya kami menanyakan kepada orang tua bagaimana kesehatannya anak yang bersangkutan, adakah anak yang keluarganya sakit demam flu di sekolah di rumah. Nah, kalau ada yang kurang sehat maka anak tersebut kita minta untuk tidak masuk sekolah. Kemudian bagaimana SOP-nya yang ada di bagaimana anak di dalam kelas. Ya, memang kami sudah melakukan evaluasi sejak awal untuk masuk hari pertama ini tidak semua kami targetnya adalah bagaimana membangun motivasi anak untuk kembali belajar. Wah, berat itu, Pak. Nah, berat itu. Artinya bagaimana kita berupaya anak itu senang di sekolah dengan situasi yang jelas berbeda dengan 18 bulan yang lalu. Nah, itu dia. Nah, ini. Kemudian juga membangkitkan interaksi sosial anak yang hilang. Ya, yang hilang selama 18 bulan. Bagaimana ketemu teman ini kan kalau yang kelas 2 SMP ya, 2 SD ini kan belum pernah ketemu temannya. Yang masuk tahun 2020, apalagi yang 2021 ya kan? Iya. Ya, sudah setahun lebih belum pernah masuk. Ya, tahu sudah kelas 2 SMP, kelas 1-nya nggak tahu. Nah, ini kan perlu ada kan Mas, ada semacam motivasi agar anak senang di sekolah. Makanya kita di ruang kelas itu jangan serius-serius gurunya, kita minta untuk jangan serius, jangan langsung memberikan materi pelajaran. Toh kalau memberikan materi pelajaran tidak semuanya rampung dalam 3 jam. Betul. Wong sehari aja 7-8 jam dengan materi yang demikian, kemudian tiap hari kali masuk, ini kan tidak tiap hari masuk, paling 3 hari sekali masuk, ya kan? Artinya seminggu cuma 2 kali. 2 kali, ya? 2 kali sudah maksimal 2 kali. Kok mau menyelesaikan pelajaran kan nggak bisa, nggak realistis. Okay. Maka wong sama-sama tidak akan selesai mata pelajarannya, materinya ya buatlah materi yang cocok bagaimana agar dengan situasi kondisi yang ada. Nanti materinya bisa disimpan lewat daring atau gitu. Okay. Maka kita lebih banyak ke aspek pendidikan karakter, dibuat anak untuk membangun rasa optimisme ke sekolah lagi. Situasinya harus menyenangkan, jangan malah stres. Saya tadi kan sudah bilang ya toh, yang saya sampaikan tadi, anak datang duduk
Kalau ditambah langsung materi pelajaran, anak-anak tidak buat senang nyanyi-nyanyi tepuk tangan, justru akan semakin stres anak-anak itu. Oke, saya penasaran tadi Ya. dengan screening, Pak. Screening itu dilakukan tiap Tiap hari tiap hari, artinya orang tua ditanyain, suruh laporan ke di sekolah. WA kan bisa itu, Mas. Oke. Wali kelas sudah punya alat komunikasi rutin dengan orang tua. Lewat WAG tadi nanti ya. Orang tua diberikan pertanyaan, walaupun tiap hari pertanyaannya sama tentang kondisi kesehatan anak dan keluarganya. Itu kami itu dulu malah pernah, Mas, habis lebaran mau masuk kami tunda seminggu karena ada sekitar 5-10% anak yang keluarganya terserang COVID atau tetangganya kena COVID. Itu hasil screening kami juga kayak gitu. Hasil pertanyaan ada 6 pertanyaan, Pak ya. Kalau dulu itu apakah ada anak keluarga saudara satu rumah, keluarga anak terserang COVID, apakah berpergian keluar kota, apakah ada tamu dari luar kota yang nginep di rumah, apakah tetangga dalam radius 10 rumah ada yang kena COVID, sampai gitu kemarin pertanyaannya. Itu waktu ya masih agak tinggi ya kemarin tuh. Itu. Oke, dan pendengar serta Anda yang menyaksikan kami di YouTube, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita ada di program Bincang Spesial, persembahan dari Satgas COVID-19 dan juga Harian Jogja, disiarkan oleh Star Jogja FM. Saya masih bersama dengan Pak Budi. Kita ngobrol banyak soal PTM di Kota Yogyakarta yang kabarnya akan segera dilaksanakan secara serentak. Betul ya? Ya, ya. Nah, strateginya seperti apa, Pak? Kalau bukan serentak ini, nanti seperti apa ini? Ya, Pak? ya. Langsung nih ya. Saya kira mau sudah. Langsung dulu sebelum kita jeda, Pak. Saya pengen dapat gongnya dulu, Pak. Kita persiapannya sudah sejak bulan Maret April, Mas. Jadi dari aspek kesehatan warga sekolah kemarin guru-guru sudah 95% vaksin. 95. 95%. 5% itu kita sisir lagi, ternyata guru-guru ya pada waktu dia 5% itu karena memang pada saat itu tidak bisa divaksin ya karena kondisinya ya, kondisi yang tidak memenuhi syarat, juga mungkin pas waktu itu juga baru terkena COVID, belum ada 3 bulan yang memenuhi syarat untuk divaksin. Ya, kemudian kami ini intensif juga melakukan vaksinasi terhadap siswa anak-anak yang sudah memenuhi syarat di atas 12 tahun. Ya, sudah di atas 85%. Di atas 85%. Ini semua siswa yang masuk ke Kota Yogyakarta, termasuk mereka yang dari luar Jogja atau Kalau yang kami sasar adalah pelajar Kota Jogja. Pelajar Kota Sebetulnya Jogja. tidak hanya SD SMP, tapi SMA juga kita sasar itu. Karena yang melaksanakan juga Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Ya, kami sangat intensif sehingga anak-anak sebetulnya warga sekolah sudah merasa aman ketika belajar, walaupun vaksin itu bukan suatu kewajiban untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Ini sudah disisahkan oleh Pak Menteri juga pada waktu kemarin hari Selasa minggu kunjungan ke Kota Jogja. Itu menjelaskan tentang hal tersebut. Ini vaksin ya sudah semuanya. Kemudian sarana prasarana juga kita lengkapi juga. Ya, persiapan udah jauh lama, Mas. Dan itu yang negeri itu sudah ada bantuan wastafel, bantuan termogan sudah sejak bulan November 2020. Ya, intinya kita itu sekarang mengupdate lagi keterpenuhan sekolah terhadap protokol kesehatan. Ada banyak informasi yang saya harus gali dengan Pak Budi terkait dengan PTM di wilayah Kota Yogyakarta. Tadi sudah dinyatakan segera akan dibuka semuanya, bareng-bareng malahan ya, SD SMP, betul ya Pak Budi ya? Ini targetnya bulan September ini yang sudah mendekati akhir bulan atau per 1 Oktober nih, Pak? Di Jogja itu untuk SMP ada 65 sekolah, termasuk MTS-nya ada 7, SMP negerinya ada 16, ya 42 berarti swasta, SMP swasta. Kemudian untuk SD ada 165 juga SDMI, 89 negeri, ya 1 MI kalau nggak keliru. TK-nya kami ada 230, Mas. TK-nya. Kalau jumlah pelajarnya SD dan SMP itu sekitar ya 24.000 tambah 43.000-nya. SMP itu ada 24.000, SD ada 43.000, Mas. Berarti sekitar 67.000-an mungkin ya. 67.000 ditambah TK ya. TK ya sekitar, kalau TKA dan TKB ya berarti gampangnya 14-15 ribu ya. 80.000 itu baru STK, SD, SMP, SMA, SMP lo ya.
Belum lagi kalau dengan kewenangan provinsi SMA dan SMK. Ada hampir 112 ribuan Mas jumlah anak sekolah. Ya, ini kan membuat berpengaruh terhadap aktivitas kehidupan masyarakat yang ada di Kota Jogja. Ya, nah nanti terus langkah-langkahnya bagaimana. Saat ini memang sebelum semua sekolah masuk saat ini, ya negeri memang rata-rata masuk tapi belum semuanya. Ya, swasta ada yang belum masuk, ada yang sudah masuk. Kami memang mensyaratkan tadi daftar periksa dan juga pernyataan dari kepala sekolah bahwa siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ya, kami berharap, ya kami asumsinya COVID ini terus menurun, melandai, ya walaupun mungkin belum bisa hilang, ya jadi kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan. Mudah-mudahan nanti bulan Oktober sudah hampir semuanya sekolah yang memenuhi syarat bisa masuk. Ya, ini sehingga juga ini menjadi bagian upaya ikhtiar untuk menenangkan masyarakat, orang tua, wali murid juga. Anak-anak sudah kembali ke sekolah walaupun mungkin hanya seminggu masuk sekali atau 2 kali saja. Ya, sekali masuk 3 jam tadi ya. Maksimal seperti itu. Ini pembatasan PTM ya, pembatasan PTM terbatas, waktunya terbatas, yang masuk juga terbatas, mobilitas anak-anak juga terbatas, semuanya serba terbatas lah di sekolah itu. Oke, saya ke interaksi di Instagram dalam Kanugrahan. Terima kasih. Sebaiknya memang segera siswa kembali ke sekolah biar tidak ada lost generation. Ya. Tanggapannya Pak Budi? Kami memiliki data, Mas. Ya, memang terjadi penurunan kualitas pembelajaran dengan pembelajaran jarak jauh. Apa buktinya? Itu ya kami gampang. Kami pernah melaksanakan ujian sekolah berstandar nasional dan ujian nasional. USBN itu untuk SD, UN itu SMP. Terakhir kan tahun 2019. Yeah. Kemudian kami 2021 melaksanakan ASPD, Sistem Standarisasi Pendidikan Daerah. Nilainya turun, Mas, sini. Ya. Biasanya rata-rata kalau SMP itu hampir 7. Rata-rata saya kota itu sudah paling tinggi se-DIY. Kemarin rata-rata dengan kan hanya 70% materi kurikulumnya aja yang disampaikan. Itu rata-rata nilainya 3,2, 3,4. Kan turunnya lebih dari 50%. Oke. Ini dari hanya beberapa mata pelajaran, 3 atau 4 mata pelajaran saja. Ya, asumsilah kita turun 50%, itu baru dari sisi pembelajaran akademik. Belum yang lebih substansi lagi dari aspek pendidikan kan sebetulnya adalah menanamkan nilai-nilai yang baik kepada anak. Betul. Yang tidak bisa dilaksanakan pada masa PJJ ini. Apa itu? Pendidikan karakter. Ya, bagaimana membiasakan hal-hal yang baik, etika, sopan santun, kemudian mencintai bangsa, nasional, kepedulian terhadap sama gotong royong. Itu kan nilai-nilai karakter kan seperti itu. Ini sulit untuk diajarkan di jarak jauh, secara jarak jauh. Memang itu tidak bisa diukur ya dengan angka-angka kuantitatif, tapi itu bisa dilihat, bisa dirasakan. Bagaimana ketika anak-anak ternyata ini bebas nilai ya. Gondrong gitu kan. Ya, kalau anak sekolah gondrong kan aneh juga kan, iya toh. Kalau anak sekolah gondrong kan aneh juga, ya kan. Ini walaupun ada juga yang gondrong itu sebetulnya belum tentu terus negatif atau positif kan gitu. Maka saya mengatakan bebas nilai kan ya. Gondrong, kemudian bangun tidurnya jam kesiangan. Ini kan hal-hal yang negatif kan seperti itu, Mas. Betul. Itu yang kita tidak bisa mengukur. Bahkan yang jangan-jangan anak-anak kelas 2-3 SD sudah lupa menyanyikan lagu Indonesia Raya misalnya. Nah, ini contoh-contoh kecil kan ini kan pembiasaan-pembiasaan yang baik yang tidak bisa dilaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh. Oke. Nah, dengan kondisi ini Pak, pasti dong ada strategi yang harus diambil oleh teman-teman dinas pendidikan untuk mengembalikan tadi yang harusnya diberikan pada anak-anak. Tentunya nanti ketika PTM pasti dong akan dikasihkan kepada anak-anak ini. Apa yang kemudian strateginya? Ini secara bertahap juga. Ini yang memang sulit untuk dilaksanakan. Ya, secara bertahap awalnya tadi sudah saya sampaikan, anak untuk senang dulu ke sekolah. Oke. Dengan pendidikan karakter, membiasakan hal-hal yang baik di sekolah. Ya, jangan membuat anak malah tidak mau kembali ke sekolah. Itu yang malah trauma, yang pertama. Nanti gitu yang kedua, maka memberikan mata pelajaran yang tidak bisa didaringkan. Ya, yang jelas tidak bisa didaringkan kita berikan di
pembelajaran tatap muka itu. Walaupun kalau hanya 3 jam itu kan, kalau 40 kan hanya 3,5 jam pelajaran. Kalau 40 menitan Mas, ya 40 menit. Satu jam mapel itu kan 40 menit. Kalau yang SD kan hanya 35 menit. Yang SD kelas 1 bahkan hanya 30. Kalau yang SMP itu 40 menit, SMA 45 menit 1 jam pelajaran. Ini kan tidak lebih dari 4 jam, ya toh. Maka bagaimana nanti kita upayakan di sekolah itu kehadiran anak-anak itu betul-betul berarti dalam rangka untuk memberikan mata pelajaran yang betul-betul tidak bisa didaringkan. Itu rencananya seperti itu juga. Nanti setelah ini kami sebetulnya kalau terkait dengan sosialisasi setelah tenis baru kan kami laksanakan minggu ini baru. Ya, nanti kita koordinasi dengan seluruh sekolah untuk sosialisasi bagaimana sebaiknya strategi pembelajaran pada awal masuk PTM ini. Ya, saya ke Mas Eka. Orang tua itu disuruh bikin pernyataan sekolah tidak mau menanggung resiko jika kalau anak didiknya kena COVID. Ini loh yang Pak, yang bikin orang tua itu deg-degan. Tanggapannya gini, sekolah sebelum menawarkan persetujuan kepada orang tua, sekolah harus siap terlebih dahulu bahwa sekolah sudah siap dengan segala sarana prasarana yang mendukung protokol kesehatan. Ibaratnya ini bisnis ya, mau jual barangnya ya, kalau orang tua mau beli ya harus bagus dulu dong. Jangan barangnya saya adanya saja orang tua diminta beli. Ya dalam sekolah ya sekolah harus siap dengan prokes dulu. Baru setelah itu menawarkan persetujuan pembelajaran tatap muka kepada orang tua. Memang persetujuan orang tua itu syarat mutlak Mas. Syarat mutlak yang harus dipenuhi sekolah untuk PTM. Kalau tanpa persetujuan orang tua tidak boleh anak datang ke sekolah. Dan persetujuan ini bukan paksaan, bersifat sukarela. Tidak setuju pun nggak masalah orang tua. Artinya bisa misalnya ada orang tua yang saya tidak mengizinkan anak saya. Bisa. Tadi kan tidak mau ambil resiko, bukan masalah ambil resiko. Kalau memang orang tua memang was-was, ragu-ragu, ya nggak usah setuju, nggak setuju, tidak setuju dengan PTM anak saya, tetap dilayani dengan pembelajaran daring. Jadi ini sifatnya tidak memaksa, sesuai dengan keyakinan dari si orang tua. Saya ke yang lainnya, ada Mas Radit ini. Dengan model PTM, kemudian ada juga daring, apakah beban guru itu tidak numpuk-numpuk, Pak? Ini beban guru ini. Dengan bayangkan kan menumpuk-numpuk sulit juga kan seperti itu. Faktanya seperti apa, Pak? Ya memang berat beban guru. Ya beban berat. Ya tapi ini kan ya suatu pengalaman baru bagi guru. Memang ada namanya blended learning, campuran antara daring dengan luring ya, dengan tatap muka dan jarak jauh. Ya, ada juga yang hibrid. Ya hibrid itu guru pada suatu saat menjelaskan di depan kelas, tapi anak-anak yang tidak datang ke kelas tersebut bisa mengakses dari rumahnya masing-masing di jarak jauh, yaitu hibrid ya. Ini tapi tidak semua ruangan, bukan tidak setiap sekolah, tidak semua ruangan tersedia seperti itu, karena itu juga memerlukan biaya ya. Ini yang dilaksanakan oleh sekolah-sekolah untuk mengurangi beban guru. Yang saya bayangkan kan guru harus ngajar, harus nyiapin materi, kemudian mengingatkan kalau misalnya pas PTM anak-anak ayo prokes. Iya, kan Mas, setiap ruangan ada 2 orang guru biasanya. Yang mengawasi prokes dan yang memberikan materi pembelajaran. Biasanya yang mengawasi prokes itu wali kelas, kalau di SMP gitu ya. Kemudian yang memberikan mata pembelajaran ya guru sesuai dengan mapelnya masing-masing. Gitu. Ya. Saya ke soal SOP, Pak. SOP ketika PTM digelar di kota Yogyakarta, kita tidak berharap kemudian ada kasus, Pak. Tetapi kalau misalnya ada kasus yang terjadi, kasus positif di lingkungan sekolah, apa yang akan dilakukan? Sekolah ditutup atau tutup sementara, Pak? Memang kita sudah melakukan antisipasi antara lain dengan tracing screening tadi, walaupun screeningnya wawancara lah gitu ya. Screeningnya wawancara ya untuk mengetahui kesehatan anak dan keluarganya. Kita juga ada cek suhu ya. Ada juga prosedur jika suhunya lebih yang normal, misalnya 37,5, prosedurnya kayak apa. Sekolah harus menyediakan ruang isolasi sementara ya. Ruang isolasi sementara itu berbeda dengan UKS ya, harus dibedakan ya. Nanti ada prosedur SOP-nya, orang tua dihubungi, diminta menjemput orang tua untuk diperiksa, ke akses fasilitas kesehatan yang terdekat lah, terserah pada orang tuanya untuk
bisa ditindaklanjuti. Nah, kalau ada yang positif dari warga sekolah, guru ataupun siswa yang mudah-mudahan tidak bergejala ya, maka tentu saja kami meminta sekolah untuk melakukan tracing kontak dengan siapa-siapa saja yang terdekat dari yang terkena COVID tersebut. Kemudian sekolah pembelajaran tatap muka untuk sementara kita hentikan beberapa lama agar untuk memutus mata rantai penyebaran COVID tersebut. Oke. Ada langkah-langkah yang akan diambil ketika misalnya terjadi kasus. Kita tidak berharap Pak, tetapi banyak juga pendapat soal Desember ini menjadi satu yang harus diwaspadai dengan gelombang ketiga serangan COVID-19. Ini artinya dunia pendidikan pun juga harus mengantisipasi hal ini. Apa yang kemudian akan dilakukan Pak? Ya, Mas Denny, mungkin juga kita tetap harus disiplin prokes, itu yang paling penting. Kemudian kan kalau misalnya suatu saat akan naik kan tidak serta-merta langsung dari 100 hari ini terus besok jadi 1000 kan nggak mungkin, melalui proses. Dan ini juga ada warning juga dari tim gugus COVID dari pemerintah yang berkompeten. Makanya memang dari instruksi Pak Wali kepada kami, termasuk dari Bapak Gubernur juga, terus melakukan pemantauan terhadap paparan COVID ini agar kita dapat mengantisipasi hal-hal untuk tidak semakin memburuk lagi. Itu yang kita antisipasi itu. Oke. Nah, Pak, dalam harapan orang tua ini kan SD, SMP akan segera melakukan tatap muka. Tetapi kan anak-anak yang kemudian masih kecil-kecil, TK, SD ataupun playgroup kan juga orang tuanya juga berharap nih kapan nih sekolah anak saya akan kembali dibuka. Apakah kemudian ini menjadi sasaran berikutnya Pak untuk dilakukan pembukaan Pak? Ya, memang untuk kelas-kelas TK kami baru melakukan verifikasi lapangan, mudah-mudahan semuanya sudah terpenuhi. Dan ya kami kalau di TK harus lebih hati-hati lagi Mas. Oke. Ya tidak, ya mungkin bulan-bulan ini ya kami juga koordinasi dengan provinsi nanti seperti apa. Kami gini, kalau di Jogja ini kan wilayahnya tidak terlalu luas. DIJ ya, Jogja, Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, kami selalu melakukan koordinasi antar kabupaten kota dengan Pemda DIJ juga untuk terkait dengan pembelajaran tatap muka ini, sehingga ya kebijakan antar daerah itu disparitasnya, kesenjangannya tidak terlalu lebar, tidak ada perbedaan yang ekstrim lah itu ya. Artinya harus bergandengan tangan. Iya, nanti kalau ada perbedaan yang ekstrim itu kan masih dari pertanyaan. Sana masuk, ke sini belum masuk kan seperti itu. Iya itu. Ini menarik ya. Tetapi harapan orang tua juga sangat besar Pak untuk segera dibuka. Nah, ketika dibuka kembali sekolah PTM di Kota Yogyakarta, SD SMP lah saya sebut seperti itu harapannya di awal Oktober ini semuanya akan sama-sama dibuka. Orang tua pun harus melakukan sejumlah persiapan Pak. Apa pesan Pak Budi untuk orang tua yang anaknya besok harus sekolah lagi Pak? Ini ada problem yang lain Mas Denny. Ya, ada beberapa keluhan terkait dengan sarana pendukung untuk pembelajaran. Ya, sarana pembelajaran itu seragam, sepatu. Sudah ada komplain juga. Kami memang kami sudah mengimbau kepada seluruh sekolah, terutama sekolah negeri, jangan dipaksakan anak untuk berseragam pada hari-hari awal pembelajaran tatap muka ini. Karena yang penting anak masuk dulu yang pertama. Termasuk ya kalau sepatu atau terpaksa ya pakai sandal dulu lah, nggak apa-apa. Itu ya kalau ini kan juga masalah sosial ekonomi juga Mas. Ya sehingga nantinya orang tua ya tidak terkaget-kaget lah gitu ya. Ini kan sudah banyak baju yang sesak Mas untuk anak-anak terutama anak SD itu udah banyak yang sesak, sepatu banyak yang sudah nggak muat lagi juga. Kemudian juga orang tua mohon juga ini ya menambah kerjaan juga, terus memantau pembelajaran anak ya, mengantar anak antar jemput itu kami himbau wajib lah. Jangan anak walaupun tidak terlalu jauh pulang sendirilah pada masa-masa seperti ini. Nah, ini yang mungkin bisa dilaksanakan oleh orang tua. Juga ya tetap mengawasi mobilitas anak di rumah atau dimanapun, tetap kita batasi, jangan euforia lah. Seperti saat ini kan kelihatannya sudah seperti normal lagi sekarang ini. Ya, lalu lintasnya udah ramai, bepergian kemana-mana kan gitu. Ya kami mohon untuk yang ada anak yang baru masuk PTM itu ya orang tua juga untuk membatasi dulu lah. Oke, ketika anak akan kembali ke sekolah, orang tua wajib memberikan sarana protokol kesehatan. Harus bawa hand sanitizer sendiri, Pak?
atau sudah disediakan di sekolah? Ada sekolah yang menyediakan, Oke. tapi juga ada orang tua yang bawa. Ya itu macam-macam lah. Nah, tapi banyak yang sekolah menyediakan masker. Kalau terpaksa lupa sekolah, kita wajibkan harus ada persediaan masker yang mencukupi. Oke. Sampai segitu, Mas. Nah, ada beberapa langkah-langkah yang sudah dipersiapkan Dinas Pendidikan dan juga sekolah untuk menyiapkan diri untuk kembali menggelar PTM, tetapi sekali lagi orang tua itu punya peran penting untuk mengkampanyekan protokol kesehatan dari Ya. rumah, di sekolah sampai pulang Ya, ke ya, rumah lagi ya. Ya. Ini yang kadang-kadang orang Ya. tua lupa, Pak. Apa pesannya, Pak? Ya harus disiplin prokes kalau saya itu ya. Kan banyak kasus klaster itu klaster keluarga. Betul. Itu yang jadi problem. Klaster perkantoran itu ada banyak kantor tapi tidak banyak terjadi klaster perkantoran. Itu kan penularannya yang relatif tinggi adalah di keluarga. Maka kita harus selalu mengingatkan anggota keluarga kita masing-masing untuk tetap menegakkan protokol kesehatan. Kalau di rumah kalau memakai masker kelihatannya enggak juga ya, sulit juga ya kita kan enggak, jarang lah, hampir enggak ada. Tapi harus sebenarnya kalau ya. di rumah ya itu ini yang jadi problem juga. Ya. Oke, kepada sekolah Pak, sekolah di kota Yogyakarta kan ada cukup banyak tadi, bahkan muridnya pun ribuan juga. Apa yang kemudian Pak Budi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta ingin sampaikan terkait ini loh, kita akan segera melakukan PTM? Ya, dimohon kesadarannya Bapak Ibu guru, ya seluruh pendidik dan tenaga pendidikan untuk tetap melaksanakan prokes, kemudian juga harus sabar, ya sabar menghadapi orang tua, menghadapi anak-anak, ya karena bagaimanapun juga yang namanya Bapak Ibu guru itu adalah memberikan fungsi layanan yang terbaik bagi masyarakat. Ya, ini yang saya sampaikan kepada Bapak Guru itu saja, Mas. Oke, sekali lagi Pemkot Yogyakarta akan segera menjalankan PTM secara keseluruhan ya Pak ya untuk sekolah yang siap maka dipersilakan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Sekolah yang siap. Ada beberapa parameter yang harus dipenuhi. Sekali lagi nanti Pak Budi akan segera mengupdate parameternya seperti apa, kemudian sekolah mana saja yang harus akan segera buka. Sekolah yang siap akan segera melakukan PTM. Targetnya di Oktober nanti sekolah yang siap akan jalan SD, SMP dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Sekali lagi sangat ketat karena pandemi belum usai. Vaksinasi sudah berjalan tetapi bukan kemudian menjadi jaminan ya Pak ya Budi ya. Oke, Pak Budi sekali lagi terima kasih untuk waktunya sudah ngobrol bersama dengan kita di siang kali ini. Anda sudah menyimak obrolan dengan Pak Budi tadi. Ada banyak informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Budi terkait dengan protokol kesehatan di sekolah ketika PTM digelar di wilayah kota Yogyakarta. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Program ini dipersembahkan oleh Satgas Covid-19, kemudian juga didukung oleh Harian Jogja, disiarkan oleh Star Jogja FM. Dini Atapamitan, terima kasih dan selamat siang.